الشمس والقمر بحسبان. Tragedi kebakaran yang melanda Los Angeles, California awal tahun 2025 menjadi salah satu kejadian yang menyita perhatian dunia. Peristiwa ini memunculkan beragam interpretasi, termasuk apakah bencana tersebut memiliki kaitan dengan kezaliman yang terjadi di belahan dunia lain, seperti Palestina. Bu Yahya memulai jawabannya dengan mengingatkan bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari ketetapan Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dalam kehendaknya, termasuk kebakaran besar di California. Namun kita tidak boleh gegabah menghubungkannya langsung dengan hukuman, ujarnya. Menurut Bu Yahya, ada 3 pihak yang harus diperhatikan dalam pembahasan ini. Dari diri sendiri, rakyat Palestina yang terzalimi, dan pihak yang melakukan kezaliman. Ia menekankan bahwa memahami peran masing-masing adalah langkah awal yang terpenting. Terkait rakyat Palestina, Bu Yahya menjelaskan bahwa mereka adalah simbol kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi kezaliman. Mereka telah Allah siapkan pahala besar di akhirat. Bantuan manusia hanyalah kecil dibandingkan dengan ganjaran yang telah dijanjikan Allah. Namun Bu Yahya juga menegaskan bahwa pembelaan rakyat Palestina terhadap diri mereka bukanlah bentuk ketidakpasrahan. Mereka membela agama dan kemanusiaan, bukan sekedar membela diri. Ini adalah pembelaan terhadap nilai-nilai luhur yang tidak bisa ditawar, jelasnya. Di sisi lain, Bu Yahya membahas melakukan kezaliman. Ia menyebut bahwa hukuman terbesar bagi mereka tidak akan terlihat di dunia, tetapi menanti di akhirat. Ada raja-raja zalim yang tampak hidup nyaman. Itu bukan tanda bahwa mereka benar, tetapi ujian untuk kita agar tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegasnya. Ketika berbicara tentang bencana seperti kebakaran di California, Bu Yahya menyebut sebagai pengingat kecil dari Allah. Jika itu memang hukuman, maka itu hanyalah sekelumit dari keadilan Allah. Yang lebih besar menanti di akhirat, tambahnya. Bu Yahya mengingatkan bahwa fokus pembahasan seharusnya kembali pada diri sendiri. Ia mengajak umat untuk merenung kontribusi nyata yang telah diberikan kepada Palestina. Berapa kali kita mendoakan mereka dalam sehari? Apakah kita sudah menyisihkan harta untuk membantu mereka? Jangan sampai hanya menjadi pengamat atau pembicara tanpa tindakan nyata, ujarnya. Menurutnya, banyak orang hanya menjadikan Palestina sebagai topik diskusi tanpa empati mendalam. Bahkan ada yang menjadikannya bahan kompetisi di media sosial. Ada yang berlomba-lomba memposting video atau berita tanpa benar-benar peduli. Bu Yahya mengatakan pentingnya doa seperti kunut nazilah yang dapat dipanjatkan secara rutin untuk membantu Palestina. Doa adalah senjata utama kita. Mulailah dari sana sebelum bicara hal-hal lain, tegasnya. Selain doa, kontribusi finansial juga menjadi bentuk nyata pembelaan. Bu Yahya mencontohkan membeli produk lokal yang tidak mendukung pihak-pihak zalim. Ada langkah sederhana yang bisa dilakukan. Kita harus memprioritaskan produk-produk yang tidak
berkontribusi pada kezaliman. Ini langkah kecil yang memiliki dampak besar, ujarnya. Buya juga mengatakan bahwa bahaya-bahaya beraksi di media sosial tanpa tindakan nyata. Jangan sampai hanya bicara besar di media sosial, tapi lupa untuk benar-benar membantu Palestina, katanya. Ia menekankan bahwa kejujuran dengan Allah adalah kunci utama dalam membela Palestina. Jika kita benar-benar peduli, maka akan terlihat dari tindakan kita, bukan hanya kata-kata, tambahnya. Buya menyampaikan bahwa cinta dan kasih kepada Palestina harus diwujudkan dengan langkah konkret. Kita harus serius, baik dengan doa, harta, maupun perhatian kita. Palestina menurut Buya bukan sekedar isu global, melainkan amanah yang harus dijalankan umat Islam. Membela mereka adalah bagian dari iman kita. Mengakhiri jawabannya, Buya mengajak umat untuk terus berjuang demi Palestina. Jangan pernah lelah mendoakan dan membantu. Insya Allah, Allah akan memberikan keadilan bagi mereka. Dengan kebakaran California sebagai pengingat, menegaskan bahwa Allah adalah seadil-adilnya hakim. Kezaliman sekecil apapun pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.